Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan membahas apa nih Kak? Kita ada mata kuliah ALMA atau Aset Liabilities Management, di mana itu menjelaskan tentang gimana operasional bank ya dalam mengatur neracanya nih dari aset sama liabilities, gimana bisa seimbang. Nah, di kali ini kita akan membahas dua materi yang berbeda di mata kuliah ALMA. Yang pertama itu ada gap management, yang kedua itu ada PDN atau posisi devisa neto. Nah, gap management itu apa sih Kak? Nah, gap management sama PDN itu gak beda jauh ya. Jadi gap management itu kayak selisih antara aktiva dan pasifanya atau aset dan liabilitiesnya. Sama dengan PDN. Kalau PDN itu posisi devisa neto dalam bentuk devisa. Kalau gap itu kan cuma aset dan liabilitas biasa. Kalau PDN itu perbedaan atau selisih antara aset dan liabilities tapi dalam falas ya atau valuta asing. Nah, kita mau bahas soal gap management. Gap di sini artinya kesenjangan alias jarak. Kalau di bank syariah, gap ini ngomongin soal beda antara aset sama kewajiban. Aset itu apa? Aset itu semua yang dimiliki bank dan bisa dipakai buat menghasilkan cuan, kayak duit yang dipinjemin ke nasabah, surat berharga, ataupun deposito. Nah, kalau kewajiban itu kebalikannya, itu utang bank ke pihak lain. Misalnya duit nasabah yang ditaruh di tabungan ataupun giro. Nah, masalahnya gap ini muncul gara-gara duit masuk sama duit keluar di bank itu nggak sinkron. Contoh, duit yang ditaruh nasabah di bank biasanya cuma jangka pendek, kayak giro yang biasa diambil kapan aja. Tapi bank sering kasih pembiayaan jangka panjang kayak KPR ataupun kredit rumah yang bisa sampai 20 tahun. Jadi kebayang nggak duit masuk dan keluar beda tempo? Kalau nggak diatur, bisa-bisa bank kekurangan likuiditas alias nggak ada duit buat bayar kewajiban yang udah jatuh tempo. Nah, soal likuiditas ini maksudnya adalah kemampuan bank buat nyiapin duit tunai atau aset yang gampang dicairin. Kalau likuiditasnya berantakan, bank bisa kolaps. Nah, disinilah pentingnya gap management. Ada 3 posisi gap yang biasanya dihadapi bank. Pertama itu zero gap. Ini posisi paling aman karena aset yang sensitif sama perubahan bunga jumlahnya sama kayak kewajiban. Kalau bunga pasar naik atau turun nggak banyak pengaruh, stabil lah pokoknya. Kedua, positif gap. Ini kalau aset yang sensitif lebih besar dari kewajiban, kalau bunga pasar naik, bank bisa untung lebih banyak. Tapi hati-hati juga kalau bunga turun, bank bisa rugi. Ketiga, negatif gap. Ini kebalikannya, kewajiban lebih gede dari aset. Kalau bunga pasar turun, bank bisa untung, tapi kalau naik ya wassalam, bisa rugi. Ada strategi ngatur gap, ini penting banget, apalagi kalau kondisi pasar lagi nggak stabil. Misalnya kalau suku bunga pasar cenderung naik, bank biasanya pilih positif gap. Caranya mereka perpanjang pembiayaan yang jatuh tempo supaya aset tetap gede dan segera bayar deposito nasabah biar kewajibannya turun. Tapi kalau bunga pasar cenderung turun, bank pilih negatif gap. Mereka bakal lunasin pembiayaan jatuh tempo lebih cepat dan perpanjangan deposito yang nasabah. Terus gimana kalau likuiditasnya seret alias duitnya kurang? Bank syariah punya beberapa cara, misalnya jual aset liquid kayak sukuk atau cari penempatan dana dari bank lain lewat akad syariah. Tapi kalau duitnya kelebihan, nah gampang. Mereka tinggal beli aset baru atau simpen dana itu di bank lain yang lebih untung. Selain itu ada juga instrumen yang biasa dipakai bank syariah buat ngatur likuiditasnya, kayak sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SIPS, terus deposito antar bank syariah atau sertifikat investasi mudoroba antar bank syariah atau yang disebut SIMA. Semua ini ngebantu biar cash flow bank tetap aman dan sesuai prinsip syariah. Ya intinya gap management itu penting banget buat nyocokin aliran duit masuk dan keluar biar nggak ada drama di keuangan bank.
Kalau sampai gap ini nggak dikelola dengan baik, resikonya gede, bisa krisis likuiditas, pendapatannya turun drastis, bahkan kehilangan kepercayaan nasabah. Jadi ini tuh kayak seni buat ngejaga keseimbangan finansial bank. Nah, tadi kan udah bahas tentang gap manajemen. Kita mau lanjut bahas tentang PDN. Kali ini gue mau ngajak kalian semua bahas topik yang seru, tapi juga penting banget buat bank, terutama bank syariah yang udah jadi bank devisa. Nah, kita bakal ngomongin soal posisi devisi neto atau PDN. Buat kalian yang suka ngomongin dolar atau fluktuasi nilai tukar, topik ini pasti bakal bikin kalian makin paham gimana bank ngatur resiko mereka. Nah, ayo kita bahas panjang lebar terkait materi PDN ini. Pertama kita ngebahas tentang pengertian dari PDN tersebut. PDN ini singkatan dari posisi devisa neto. Simpelnya ini adalah selisih antara total aset valuta asing yang dimiliki bank sama total kewajiban valuta asing yang mereka. Gampangnya PDN tuh kayak neraca keuangan dalam mata uang asing yang nunjukin seberapa besar exposure bank terhadap resiko perubahan nilai tukar. Jadi kalau PDN ini nggak dikelola dengan baik, bank bisa rugi gede kalau ada perubahan drastis di nilai tukar. Nah, misalnya nilai dolar tiba-tiba naik tajam nih, sedangkan bank punya banyak kewajiban dalam dolar, itu bisa jadi masalah besar. Makanya regulasi ngatur ketat banget soal PDN ini. Pemerintah lewat Bank Indonesia punya aturan soal beberapa besar PDN yang boleh dimiliki bank. Biasanya PDN nggak boleh lebih dari 20% dari modal bank. Kenapa? Karena ini cara ngejaga stabilitas keuangan bank biar mereka nggak terlalu terpapar resiko nilai tukar. Jadi misalnya gini, kalau bank punya 1 triliun, maka PDN maksimalin ya cuma 200 miliar. Kalau lebih dari itu, bank bakal kena teguran atau bahkan sanksi. Jadi ngatur PDN itu wajib hukumnya buat bank, apalagi yang main di pasar valuta asing. PDN ini erat banget kaitannya sama resiko nilai tukar. Kalau nggak hati-hati, bank bisa kena dampak buruk dari fluktuasi nilai tukar. Ada beberapa resikonya. Yang pertama itu resiko nilai tukar. Jadi kalau bank punya PDN positif, artinya lebih banyak aktiva falas dibanding kewajiban. Kalau nilai tukarnya naik, bank bakal untung. Tapi kalau turun, ya rugi. Yang kedua itu resiko likuiditas. Kalau bank nggak punya cukup cadangan falas buat nutup kewajibannya, mereka bisa kehabisan likuiditas. Ini bahaya banget, karena bisa bikin operasional bank bisa terganggu. Yang ketiga itu resiko regulasi. Kalau PDN bank melebihi batas yang diatur regulasi, mereka bisa kena sanksi dari Bank Indonesia. Jadi bank harus selalu monitor posisi PDN mereka. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih penjelasan tentang PDN. Sekarang kita masuk ya ke contoh soal perhitungan PDN di bank syariah. Oke, sekarang yang kita lihat udah ada, ini hanya contoh ya, simulasi neraca USD PT Bank ABC Syariah. Nah, di neraca yang seperti kita tahu, neraca itu ada aktiva dan pasiva atau aset dan kewajiban. Nah, di sini karena kita ngomongin tentang neraca USD, maka uang yang ada di sini adalah berbentuk USD atau US dollar. Nah, yang pertama di aktiva itu ada kas falas sebesar 3.000 USD. Yang kedua ada rekening bank lain sebesar 15.000 USD. Dan yang terakhir ada pembiayaan mudorobah sebesar 60.000 USD. Nah, sekarang kita totalin dari seluruh aktiva ini. 30 tambah 15 tambah 60.000, totalnya adalah 100 105.000 USD. Oke, sekarang kita masuk ke pasiva atau kewajiban. Yang pertama itu ada kewajiban segera sebesar 15.000 USD. Yang kedua ada rekening deposito sebesar 5.000 USD. Dan yang terakhir ada deposito berjangka sebesar 40.000 USD. Sekarang pun kita total untuk pasiva.
15.000 tambah 5.000 tambah 40.000 USD sama dengan Nah, kita udah menemukan total dari seluruh aktiva dan pasiva dalam neraca USD PT Bank ABC Syariah. Sekarang kita masuk ke asumsi soalnya. Dalam perhitungan menemukan PDN, kita harus tahu dulu nih berapa sih nilai tukar dari IDR atau Indonesia Rupiah ke USD atau berapa rupiah per 1 USD. Nah, di sini misalnya ya kita berasumsikan 1 USD itu adalah 2.000 rupiah. Nah, dan yang perlu kita ketahui juga untuk mencari PDN yaitu total modal dari bank tersebut atau bank PT ABC Syariah. Di sini sebesar 800 juta rupiah. Ketentuan yang terakhir yaitu PDN-nya. Jumlah PDN nanti yang kita hitung tidak boleh lebih dari 20% dari total modal. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa total PDN dan presentasenya pada neraca PT Bank ABC Syariah. Nah, yang pertama yang harus kita tahu adalah selisih antara aktiva dan pasiva dalam USD. Kita tulis dulu. Untuk aktivanya sebesar 105.000 USD dikurangi oleh pasifanya sebesar 60.000 USD, maka terdapat selisih di antara keduanya yaitu 105.000 dikurang 60.000 sama dengan 45.000 USD. Nah, kita sudah menemukan selisih antara aktiva dan pasiva. Dan yang telah dijelaskan tadi, apabila terdapat selisih dan itu lebih besar aktiva, maka disebutnya long positions atau overbought. Kita sudah menemukan posisi neracanya yaitu long positions atau overbought yang mana lebih besar aktiva dibanding pasifanya. Dan sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Kita sudah mendapatkan selisihnya 45.000. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita hitung 45.000 USD itu berapa rupiah. Apabila dirupiahkan kita harus konversi dulu. Nah, yang kita udah tahu nih kan 2.000 1 USD nya, kita kali dengan 2.000 rupiah. 45 USD dikali 2.000 rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Ini total aset ya, aset yang dimiliki oleh neraca PT Bank BCA Syariah yaitu sebesar 90 juta rupiah. Nah, sekarang kita untuk mencari PDN, kita harus membagi totalnya. Kita kan udah konversi ke rupiah ini, terus kita cari nih, kita bagi dengan total modal. Karena kan untuk mencari PDN tidak boleh lebih dari 20% dari total modal. Kita tulis dulu ya, kita pindahkan ke bawah total asetnya yang dimiliki 90 juta rupiah dibagi dengan total modal yaitu 800 juta rupiah. Juta rupiah dikalikan 100%, maka totalnya adalah 11,25%. Nah, kita udah menemukan nih persenannya yaitu 11,25%, yang mana lebih kecil daripada 20%, lebih kecil dari 2%. Maka PT Bank Syariah, PT BCA Syariah tidak melanggar ketentuan dari batas maksimal PDN. Berarti ini mengindikasikan kalau
keuangan atau neracanya itu bagus, yang mana tidak melebihi dari 20%. Oke. Sebelumnya saya Nurul Syafika. Dan saya Rizky Zulkarnain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau ada hal-hal yang kurang tepat, bisa langsung dikoreksi aja di kolom komentar. Dan Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman. Stay tune dan terima see you. kasih.